Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat adik-adik semuanya yang mengikuti kuliah patofisiologi. Kali ini kita akan mengadakan kuliah review ya, kuliah review menjelang UAS besok. Nah, Ibu minta kalian bahannya itu adalah dari video rekaman. Jadi yang pertama adalah dari video rekaman Ibu yang sudah Ibu berikan di link YouTube. Nah, nanti kalian ke ini aja, ke channel. Jadi misalnya kalian ke channel YouTube, kemudian kalian masuk ke playlist. Nah, di playlist itu nanti ada yang namanya playlist patofisiologi. Nah, nanti kalian bisa masuk ke playlist patofisiologi. Nah, di situ juga ada video kuliah dari Bu Astri yang terdiri dari ini ya, overview tentang diabetes mellitus. Itu ada part 1, kemudian part 2, part 3, part 4 dan part 5 itu nanti kalian simak kembali. Nah, di situ nanti soalnya pilihan ganda ya, untuk ujian akhir semester besok soalnya adalah pilihan ganda. Nah, nanti kalian simple saja gitu, simple saja. Itu merupakan rangkuman kuliah dari Bu Astri yang bisa disimak di sini. Jadi misalnya overview diabetes mellitus itu apa, bedanya ini kondisi normal itu seperti apa. Kemudian nanti bedanya yang diabetes mellitus itu kondisi DM itu nantinya seperti apa. Nah, kemudian nanti juga kondisi diabetes mellitus itu nanti seperti apa. Nah, nanti di situ ada beda-bedanya gitu ya. Kemudian juga diabetes mellitus obat DM. Jadi mekanisme obat DM itu juga kalian pelajari gitu. Jadi kenapa kok kita belajar patofisiologi itu agar memudahkan kita memahami juga bagaimana sistem atau mekanisme kerja obat-obat diabetes mellitus itu beraksi. Bedanya apa? Kalau meclitinid apa? Sulfonylurea itu nanti beraksinya di mana? Biguanida itu nanti beraksinya di mana? Alpha glucosidase inhibitor itu beraksinya di mana? Hormon insulin itu nanti beraksinya di mana? Nah, nanti kalian bisa lebih mudah gitu memahami mekanisme obat dengan belajar patofisiologinya terlebih dahulu. Kemudian untuk kondisi DM tipe 2 itu nanti juga kalian pelajari itu intinya itu adalah bedanya dengan DM tipe 1 itu mana yang mengalami malfungsi atau disfungsi, itu letaknya bedanya di mana. Ya paling soalnya nanti soal ujiannya sekitar itu. Apa perbedaan DM tipe 1, DM tipe 2. Kemudian selain itu juga kalian mempelajari patofisiologi anemia itu nanti lebih ke pelajari bagaimana proses hematopoiesis, kemudian sel-sel apa saja yang terlibat, kemudian nanti sel darah merah itu nanti dia dibentuk di mana, kemudian proses eritropoiesis itu seperti apa, kemudian hemoglobin itu apa, kemudian gejala dan tanda anemia itu kalian pelajari, kemudian bedanya antara anemia defisiensi zat besi, anemia defisiensi besi, kemudian juga jenis anemia yang lain, anemia pernisiosa, kemudian itu bedanya di mana, penyebabnya apa, kemudian terapinya itu juga apa. Nah, nanti bisa kalian pelajari. Kemudian kalau anemia megaloblastik itu dia anemia defisiensi apa, seperti itu. Nah, itu kalian harus paham betul gitu ya. Bedanya dengan anemia yang lain itu apa,
kemudian gejalanya apa, penyebabnya apa, terapinya itu apa. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan. Kemudian kalau sickle cell anemia itu anemianya karena apa, nah itu juga kalian harus bisa membedakan gitu ya. Kalau sickle cell anemia atau anemia sel sabit itu proses patofisiologinya seperti apa, mekanismenya seperti apa, itu juga harus bisa membedakan gitu. Itu untuk anemia. Kemudian untuk patofisiologi hipertensi itu nanti ibu minta apa bedanya hipertensi yang primer dan apa yang sekunder. Nah, itu bedanya apa? Kemudian juga apa saja yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Itu misalnya dia ada norepinefrin, kemudian juga ada angiotensin 2 di sini yang menyebabkan resistensi periferal seperti yang sudah Ibu jelaskan gitu ya. Disimak lagi video perkuliahan dari Ibu. Kemudian juga nah nanti peran renin seperti apa di situ, peran ACE itu juga seperti apa, itu nanti juga mohon dipelajari gitu. Nah, ini juga bagaimana patofisiologi hipertensi, apa saja yang bisa menyebabkannya, yaitu adalah disfungsi endotelial, genetik atau familial itu apa saja, kemudian stres itu ada apa saja yang bisa mengakibatkan. Nah, itu juga kalian pelajari patofisiologi hipertensi. Nah, konklusinya patofisiologi hipertensi itu apa saja, dan nanti hubungannya dengan hiperinsulinemia, kemudian hubungannya dengan aterosklerosis itu seperti apa, itu juga kalian pelajari ya. Yaitu kemudian patofisiologi hipertensi yang sekunder itu seperti apa. Nah, nanti juga tolong dipelajari gitu, maksudnya dipahami secara jelas gitu ya. Kemudian nah ini kesimpulannya juga bedanya patofisiologi hipertensi primer dan sekunder apa, penyebabnya apa, itu juga kalian harus bisa membedakan gitu. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana obat antihipertensi itu bekerja, itu juga bisa kalian pelajari, juga dimohon untuk dipelajari. Misalnya adalah yang seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide mata kuliah yang ini gitu ya. Jadi di situ bagaimana aldosteron blocker itu bekerja itu di mananya, misalnya nanti S inhibitor itu nanti dia bekerja dengan menghambat apa menjadi apa, misalnya pasti pertanyaannya seperti itu. Kemudian juga nah nanti angiotensin reseptor blocker atau ARB itu nanti contoh obatnya apa saja, dan nanti dia bekerja di reseptor angiotensin berapa, seperti itu. Nah, nanti dengan mengeblok apa, nah nanti yang kalian pelajari adalah lebih ke mekanismenya seperti itu. Kemudian nanti juga ada yang namanya aldosteron blocker. Nah, nanti aldosteron blocker itu nanti juga dia mengeblok apa, ya otomatis mengeblok aldosteronnya supaya tidak terjadi peningkatan tekanan darah, atau supaya tidak terjadi retensi Na, seperti itu misalnya. Kemudian nanti patofisiologi iskemik dan hemorrhagic stroke itu mohon perhatikan caption ya, di situ. Ada ralat yaitu pada penjelasan penyebab intracerebral dan subarachnoid di menit
7 lebih 51 itu harap diperhatikan, itu bagian panahnya terbalik. Itu ya, yang harusnya intracerebral itu harusnya subarachnoid. Kemudian itu panahnya terbalik antara sub intracerebral dan juga sub arachnoid. Gitu. Dan nanti kalian dipelajari bedanya iskemik dan juga hemorrhagic stroke itu yang seperti apa gitu. Kemudian penyebab iskemik stroke itu apa, bedanya dengan hemorrhagic stroke itu penyebabnya apa, kemudian iskemik stroke itu ada apa saja, stroke embolik dan juga stroke trombotik itu nanti bedanya itu di mananya. Itu dipelajari kembali. Kemudian nanti stroke trombotik itu apa? Nah, nanti juga sudah ada penjelasannya di situ. Nah, itu apa patofisiologinya juga nanti perbedaannya di mananya. Nah, nanti letaknya di mananya juga, lokasinya di mananya. Nah, nanti juga kalian pelajari. Kemudian juga nanti hemoragi dan juga yang intracerebral itu nanti bedanya apa, yang iskemik dan subarachnoid itu nanti bedanya apa gitu. Nah, ini oke, ini yang 751 ya, 751 itu panahnya terbalik ya, seharusnya nih 751, mana yang 751 nih di sini. Nah, di 751 itu panahnya terbalik, itu harusnya yang subarachnoid itu di sini, yang intracerebral harusnya di sini, itu panahnya terbalik. Jadi perdarahan subarachnoid itu yang di sini harusnya, perdarahan intracerebral itu yang di sini, maksudnya seperti itu. Kemudian apalagi perbedaan patofisiologinya itu juga kalian pelajari, itu core-nya nanti di situ. Kemudian untuk yang epilepsi itu nanti yang terlibat apa saja, yaitu inhibitory neurotransmitter dan juga excitatory neurotransmitter itu apa saja, yang termasuk inhibitory, kemudian yang termasuk excitatory itu apa saja, kemudian nanti kalau pada kondisi normal itu seperti apa. Nah, itu sudah dijelaskan di kuliah Ibu. Kemudian juga pada kondisi epilepsi itu nanti seperti apa, itu bedanya di mananya. Nah, nanti bisa terjelaskan di situ gitu ya, mekanismenya. Ini mohon maaf, ini Ibu pakai catatan seadanya dulu. Nanti kalau sudah ada waktu untuk memperbaiki kualitas videonya dengan animasi, sudah bisa bikin animasi, nanti Ibu bikinkan animasi, tapi sementara pakai catatan Ibu dulu gitu ya. Ini epilepsi itu nanti lebih ke dipahami gitu, yang terlibat itu nanti apa saja, ada GABA, ada glutamat, kemudian GABA-nya nanti seperti apa, kemudian glutamatnya seperti apa, dan nanti mempengaruhi epilepsinya itu di mana, kan adanya ketidakseimbangan antara glutamat dan juga GABA-nya. Nah, nanti kalian pelajari lagi itu mekanismenya. Kemudian bagaimana mekanisme obat anti epilepsi bekerja, dan nanti pertanyaannya pasti juga akan mengarah ke situ. Kalau phenytoin itu nanti dia bekerjanya seperti apa, dan nanti dia bekerjanya di kanal Na+. Kemudian kalau benzodiazepin itu dia nanti kerjanya di reseptor apa, reseptor GABA misalnya. Kemudian untuk GABA-nya itu jadi nanti obatnya epilepsi itu asam valproat itu nanti mekanisme kerjanya di mana? Dengan cara meningkatkan sintesis GABA. Kalau barbiturat itu juga dia nanti kerjanya dengan menstimulasi reseptor GABA. Nah, etosuximid, nanti dia bekerjanya dengan menghambat kanal CA2+ seperti itu. Misalnya seperti itu. Kalau topiramate itu nanti dia bekerja sebagai antagonis di reseptor apa, seperti itu. Nah, itu dengan kalian mempelajari patofisiologinya kan akan lebih mudah ya dengan mempelajari mekanisme obatnya.
Kemudian yang rheumatoid arthritis itu apa? Beda rheumatoid arthritis, osteoartritis dan juga gout arthritis. Nah, nanti sebelumnya kalian ibu minta untuk mengenal bagaimana adaptif imun sel itu, seperti yang sudah dijelaskan di video. Nanti kalau pada kondisi normal yang rheumatoid arthritis ya kondisi normal itu nanti membran sinovialnya seperti apa, kapsul sendinya seperti apa. Tapi kalau rheumatoid arthritis, pada rheumatoid arthritis, kemudian osteoartritis, kemudian juga pada gout arthritis itu yang membedakan itu di mananya, kemudian mekanisme patofisiologinya itu yang membedakan di mananya itu juga harus kalian pahami, juga harus kalian bisa bedakan itu antara penyebabnya itu apa, itu juga kalian pelajari seperti itu. Kemudian ini animasinya ini juga tolong dipelajari itu ya untuk animasinya. Ini animasi dari rheumatoid arthritis itu apa saja penyebabnya. Nanti ini untuk memudahkan kalian mengenal dan mempelajari gitu bagaimana bagaimana rheumatoid arthritis itu terjadi, patofisiologinya seperti apa. Kemudian sistem imun apa saja itu yang terlibat dalam proses patofisiologi rheumatoid arthritis. Nah, itu juga kalian pelajari. Nah, nanti bisa disimak di videonya gitu. Nanti ternyata nanti nanti ada TNF, interleukin 6, interleukin 17 itu juga terlibat di dalam proses di dalamnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu saja dulu mungkin kuliah review. Jadi yang keluar adalah yang pertama adalah kuliah dari Bu Astri. Jadi kuliah kesimpulan dari Bu Astri yang ada di link video di YouTube. Kemudian yang kedua juga kalian pelajari juga slide kuliah dari teman-teman kalian yang sudah presentasi. Kemudian yang ketiga itu kalian juga mempelajari hasil-hasil diskusi dari dari pertemuan kita ya, dari tiap pertemuannya itu juga nanti hasil diskusinya juga kalian pelajari termasuk pertanyaan-pertanyaannya. Itu saja mungkin yang keluar di ujian nanti kalian pelajari dengan baik. Simak video kuliah Bu Astri, kemudian simak penjelasan teman-teman kalian yang yang dipresentasi, kemudian slide presentasi teman-teman kalian, dan juga hasil diskusinya itu apa saja, yaitu kalian simak semuanya. Soalnya esai ya nanti ya. Mohon maaf, soalnya nanti pilihan ganda. Ya, pilihan ganda soalnya. Jadi ya dipersiapkan semuanya. Gitu ya. Itu saja kuliah review dari Bu Astri. Mohon maaf Bu Astri tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung. Ini Ibu sampaikan lewat ringkasan video saja. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.